Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NPM 41812191180175. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan mata kuliah Penjas Adaptif yang di dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dindin Abidin MSI. Baik, ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu eh, ada tujuh yang akan saya bahas. Yang pertama tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras autisme. Baik, selanjutnya yang pertama tunanetra. Jadi definisi tunanetra yaitu adalah orang yang mengalami gangguan penglihatan yang menyulitkan atau menghalangi kegiatan sehari-hari. Pada tunanetra, penglihatannya terbatas atau bahkan tidak dapat melihat sama sekali. Jadi biasa kita sebut ini, kalau bahasa kasarnya, kalau biasa yang sering kita dengar, orang buta. Tapi ini salah satu definisi orang buta yang mana tidak bisa melihat seperti orang normal. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu dapat disebabkan ada dua hal. Ada beberapa hal, mohon maaf. Yang pertama karena kelainan pada kelahiran, bisa dari mereka dari bawaan lahir. Yang kedua cedera pada mata otak. Kemungkinan ada gangguan saraf dari otak baru nyampe ke mata. Itu penyebabnya. Kemudian ada seperti diabetes, retinitis pigmentosa atau glaukoma. Jadi ada bukan hanya dua itu lagi, ada juga dari diabetes dan lainnya. Terakhir dan faktor usia. Mungkin yang terakhir faktor usia itu sudah biasa kita lihat seperti uh, orang lanjut usia seperti kakek nenek kita mungkin, yang mana sudah memudar penglihatannya. Jadi karenanya itu udah disebut dengan tunanetra. Kemudian cara untuk mengajarkan tunanetra itu sebagai ada beberapa hal. Yang pertama itu dengan bahasa verbal yang jelas dan detail. Jadi kita harus menjelaskan secara detail dan jelas, jangan terburu-buru supaya si tunanetra ini tidak bingung apa yang disampaikan oleh kita. Selanjutnya pengajaran dengan simulasi atau pengalaman langsung. Jadi kita mengajarkan secara langsung serta pengalaman kita. Yang selanjutnya dengan bantuan teknologi seperti alat bantu dengar, pembaca layar, atau braille. Nah, biasanya mereka itu mengandalkan kuping, jadi mengandalkan pendengaran saja. Ada juga yang mengandalkan teknologi membaca layar, itu ada alat khusus. Jadi itulah beberapa cara untuk pengajaran tunanetra. Selanjutnya, olahraga apa yang pantas untuk tunanetra tersebut? Yang pertama goalball, yang kedua blind judo, yang ketiga blind cricket, yang keempat swimming, dan running. Jadi ada beberapa olahraga yang cocok untuk olahraga si tunanetra ini. Salah satunya mungkin kalau renang itu sangat efektif karena apa? Hanya tidak terlalu menyakitkan diri, dan apalagi lari biasanya sih dibantu dengan tongkat dan sebagainya. Kemudian tunarunggu. Nah, di sini ada beberapa yang harus disampaikan. Apa itu tunarungu? Definisinya itu seorang yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir atau sejak dini. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan interaksi sosial. Nah, jadi ini sebaliknya dari tunanetra, yang mana ini pendengarannya agak kurang. Kalau mungkin kita dengar ada bahasanya tuli gitu ya. Jadi ini agak susah untuk kalau kita ngobrolin dengan suara pelan, tapi harus dengan suara lantang. Kalau tidak, kita dekatkan orang tersebut supaya dia mendengar apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, penyebabnya apa? Faktor genetik, infeksi, trauma, atau pengobat. Jadi ada termasuk genetiknya dari lahir mungkin atau bagaimanapun. Ada juga dari infeksi dan trauma. Mungkin trauma karena suatu hal yang dia bikin saraf otaknya sangat sakit, itu bisa terjadi, dan pengaruh obat.
artinya tergantung dengan obat, makanya sangat hati-hati untuk obat tersebut karena bahaya juga untuk kita. Dan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti terkena bising berlebihan. Nah, ini hati-hati juga nih, kalau di lingkungan sekitar kita ada sesuatu yang berlebihan, suara yang tidak enak, usahakan kita menjauhi tempat itu. Karena apa? Kalau kita sangat menguasai, takutnya kuping kita menjadi kurang pas dengar ngobrolan biasa itu kadang agak bising gitu, agak ahong-ahong karena kita nggak dengeran, makanya kurang-kurangin di ada suara bising tersebut. Kemudian cara pengajaran ini gimana? Disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti apa? Penggunaan bahasa isyarat bisa, teknologi, pendengaran seperti ada alat bantu dengar dan metode pengajaran visual. Jadi ada beberapa metode ini cara mengajarnya. Bisa pakai teknologi. Biasanya kita tuh kalau udah zaman sekarang udah ada handphone maupun laptop. Dan ada juga namanya bisa pakai alat tulis, papan tulis dan sebagainya. Itu ada beberapa metode untuk cara mengajar dalam tunarungu ini. Kemudian olahraga apa yang pantas untuk tunarungu? Yaitu ada bola basket, futsal atau voli pantai. Biasanya ini sudah dilatih karena apa? Dia sudah bisa melihat, hanya kurangnya di di pendengaran. Mungkin cara main ini efektif banget karena biasanya kita ada kalau di olahraga ini biasanya ada kode dalam kelompok tersebut, makanya sangat dianjurkan untuk tunarungu untuk mengikuti olahraga tersebut. Dan ini bisa juga membantu meningkatkan keterampilan sosial serta motorik serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi baik juga untuk kesehatan si tunarungu tersebut. Selanjutnya yaitu tunawicara. Yang mana tunawicara ini seorang yang mengalami uh, ke kesulitan dalam bicara atau tidak dapat berbicara sama sekali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan fisik perkembangan seperti kelainan pada otot wajah, gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau gangguan neurologis. Jadi tunawicara ini biasa kita sebut tidak bisa bicara ya, artinya dia tidak bisa ngobrol seperti manusia normal, maksudnya dari teman-teman seperti kita nih ngobrol dia tidak bisa. Makanya kondisinya ini salah satunya karena perkembangan yang sangat telat atau kelainan di pada otot wajah, makanya ini saraf-saraf otot kita bersyukur normal ya, karena bisa untuk berbicara saat ini sekarang. Selanjutnya ada penyebabnya, yaitu terkadang kebanyakan tuh karena kecelakaan itu, dan ada trauma serta pengaruh obat. Jadi ini tidak ada yang jarang sekali dari dulu itu tidak ada dari genetik, tapi kebanyakan dari kecelakaan. Makanya hati-hati mungkin dalam berkendara atau dalam bekerja jangan sampai merugikan diri sendiri karena bisa jadi takutnya kita tidak bisa berbicara karena biasanya saraf di kepala kita ini bakal ngaruh ke organ tubuh kita yang lain. Begitupun juga trauma dan banyaknya konsumsi obat. Selain itu, bicara juga bisa terjadi akibat penyakit tertentu. Nah, ada lagi seperti pada lidah, bibir atau gigi. Makanya hati-hati untuk merawat diri kita. Kemudian ada bisa cara mengajarnya bagaimana? Ada teknologi komunikasi alternatif seperti foto dan gambar, bahasa isyarat atau gerakan tangan, serta pengajaran melalui permainan dalam jalur komunikasi, pengulangan, dan pengakuan. Jadi, tunawicara ini sama dengan tadi ya, yang tidak bisa mendengar itu, tunarungu, yang mana bisa pakai isyarat, ada namanya gambar dan sebagainya. Jadi, biasanya pakai spidol atau isyarat tangan dan sebagainya, itu sudah ada. Selanjutnya, olahraga apa yang pantas untuk tunawicara seperti atletik, renang, dan judo. Dan orang ini sangat membantu meningkatkan motorik mereka serta fisik dan mental mereka. Samping itu bisa meningkatkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan anggota tim dan percaya diri. Biasanya orang-orang ini harus sering-sering digabungkan oleh orang-orang teman-teman keramaian, karena apa? Biar dia tidak down dengan kekurangan dia. Selanjutnya, tunagrahita. Definisinya seorang yang mengalami kesulitan belajar atau berbicara secara bahasa lisan atau tulisan.
Itu dapat terjadi sejak lahir atau dikarenakan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan kemampuan belajar seseorang. Makanya ada seorang yang sulit berbicara, berbicara yang agak belibet, terus juga tulisannya sampai saat ini masih berantakan. Mungkin yang umurnya dewasa tapi motoriknya, tulisan dan obrolannya masih kayak anak kecil. Nah, itu disebut dengan tunagrahita. Penyebabnya tadi karena faktor lingkungan ataupun apa dari lahir. Maka hati-hati, apalagi kalau udah dari lahir normal, ketika di lingkungan yang tidak dijaga itu bakal berpengaruh di masa depannya dia. Selanjutnya yaitu penyebabnya kenapa? Ya ada beberapa faktor, yaitu kelainan pada otak, gangguan hormonal dan genetik, infeksi dan pengaruh lingkungan, seperti kurangnya stimulasi belajar dari orang tua. Jadi penyebab tunagrahita ini berpengaruh oleh rata-rata orang tua. Kenapa? Karena ketika anak-anak balita itu namanya nggak bisa diam dan sebagainya, kalau tidak yang namanya kita jaga di orang tua, dia bakal melakukan hal-hal yang dia tidak tahu. Makanya itu hati-hati, saraf-saraf anak balita itu sangat sensitif kenapapun. Makanya untuk bagi orang tua, tolong balita itu dijaga ketika jangan sampai jangan anak-anak itu menjadi tunagrahita. Cara pengajarannya bagaimana? Menerapkan pembelajaran sederhana dan gampang mudah dimengerti, yaitu seperti gambar atau kartu memori atau pengulangan dalam jalur komunikasi. Jadi kita ada beberapa cara pengajaran seperti kita suruh gambar kah, atau kartu memori seperti kita mengingat nih apa gitu, ditunjukkan permainan itu. Selanjutnya pengulangan dalam jalur komunikasi. Jadi kita selalu uh, ajak berbicara supaya dia tahu, oh ini apa dan ini apa, perbedaannya apa. Selanjutnya cabang olahraga yang tertarik untuk ini ya pantas untuk tunagrahita, yaitu atletik tradisional, basket mini, gimnasium dan volley. Jadi ada beberapa doang. Nah, berapa aja ini bisa digunakan oleh tunagrahita. Jadi kayak basket mini itu juga lapangan full, bisa setengah lapangannya aja. Atau atletik tradisional apa permainannya seperti volley dan sebagainya. Itu untuk olahraga yang pantas untuk tunagrahita. Selanjutnya, tunadaksa, yaitu yang mana seseorang mengalami gangguan pada anggota tubuh. Nah, seperti apa? Dengan kaki atau tangan disebabkan oleh kelainan bawaan atau cedera atau kecelakaan seperti kecelakaan mobil kerja. Jadi tunadaksa ini, mohon maaf kalau mungkin kalau kita biasa dengar cacat, kekurangan tangan anggota tubuh tidak lengkap. Nah, itu bisa dari genetik mungkin, atau dari lahir bisa, atau dari ketika mungkin dari lahir sampai udah besar dia normal tapi ada satu insiden dalam pekerjaan dan sebagainya, dia kecelakaan, itu bisa. Makanya hati-hati untuk yang kita sudah modifikasi tubuh yang sempurna, jangan sampai kita mengurangi atau mencelakai tubuh kita sendiri. Nah, penyebabnya apa? Akibat dari gangguan kelainan bawaan atau gangguan akibat cedera. Nah, kecelakaan atau cedera seperti lumpuh atau kehilangan fungsi pada anggota tubuh. Nah, biasanya kalau udah tidak ada rasa sakit dan sebagainya itu akan menjadi lumpuh, makanya biasanya diamputasi. Makanya hati-hati buat teman-teman untuk jangan sampai terjadi kejadian tersebut. Selanjutnya disesuaikan dengan cara pengajarannya disesuaikan dengan individu mereka. Jadi kita melihat apakah orang ini seperti apa, jangan disamaratakan karena setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, ada latihan fisik atau fisioterapi supaya untuk meningkatkan kekuatan anggota tubuh dan pembuluh darah serta meningkatkan mobilitas keseimbangan tubuh. Mungkin kenapa harus melakukan ini, karena biasanya ketika biasanya kita kaki normal, misalkan kaki normal tiba-tiba kaki kita satu dipotong atau diamputasi. Nah, itu mungkin harus ada penyesuaian, dan kita juga harus memberikan motivasi. Karena apa? Dia tidak menjalani hidupnya seperti normal seperti biasanya. Makanya kita harus menemani dan sebagainya, dan menggunakan teknologi tertentu seperti alat bantu jalan atau kursi roda juga dapat membantu kemudahan gerakan mereka. Jadi ada beberapa alat yang bisa untuk dilakukan oleh tunadaksa. Selanjutnya, olahraga yang memperkuat anggota tubuh seperti angkat beban atau latihan kekuatan bulu tangkis atau berkuda. Biasanya ada olahraga untuk menguatkan anggota tubuh yang mana anggota tubuh itu masih sekiranya, oh iya nih anggota tubuhnya waktu awal
yang kurang ini, makanya diperkuatkan lagi supaya terbiasa itu gunanya olahraga yang pantas untuk tunadaksa. Selanjutnya ada namanya tunalaras, yaitu seorang yang mengalami gangguan pendengaran atau kehilangan pendengaran. Nah, disebabkan oleh faktor bawaan atau suara keras yang berlebihan atau faktor lingkungan dan kemampuan dengar suara. Oke, ini ada gangguan doang. Nah, bisa gangguan, bisa kehilangan pendengaran, makanya hati-hati. Bisa bawaan, artinya bawaan itu dari kecil, makanya sangat dihati-hatikan saja, jangan terlalu berlebihan untuk melakukan apapun itu. Penyebabnya apa? Karena ada penggunaan alat audio berlebihan. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mendengarkan musik jangan berlebihan, takutnya kupingnya tidak kuat untuk mendengarkan suara itu menjadi bising, dan kita agak mendengar suara orang normal itu kayak kurang jelas gitu. Selanjutnya, cara pengajaran seperti apa? Kita melihat, harus sesuaikan dulu kondisi dan kebutuhan mereka, individu itu, dilakukan beberapa metode yang sederhana dan mudah dimengerti. Seperti apa? Seperti gambar atau kartu memori, seperti hal-hal yang lain, dan bahasa isyarat. Nah, olahraga apa yang sekiranya yang bisa ini membutuhkan instruksi verbal? Seperti apa? Atletik, renang, bulu tangkis, olahraga yang dapat dilakukan sendiri, maka tidak diikuti instruksi visual. Jadi mereka itu dianjurkan untuk mengikuti olahraga visual, yang mana jarang ada yang mengikuti arahan dari pelatih. Makanya dianjurkan untuk laras mengikuti olahraga tersebut. Selanjutnya, terakhir, autis. Autis itu kondisi pengembangan yang mempengaruhi komunikasi sosial, perilaku dan belajar anak. Orang yang mengalami autis ini dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, serta memiliki perilaku yang berulang dan terbatas. Jadi sangat sulit dalam berkomunikasi. Makanya bagi kita ketemu orang yang autis ini, sering-sering kita mengajak berkomunikasi supaya dia tidak merasa sendiri. Kemudian penyebabnya apa? Dia diketahui secara pasti faktornya apa terhadap autisme, meliputi faktor genetik dan lingkungan. Makanya ini kita belum tahu nih faktor seperti apa, bisa disebut dengan genetik atau lingkungan tersendiri. Nah, cara pengajaran seperti apa? Disesuaikan dengan kebutuhan mereka, fokus. Nah, jadi kita harus mengajarkan sesuai dengan kebutuhan si autisme ini. Seperti apa? Perasaan atau emosinya harus bagaimana, kemudian ada bahasa verbal, penggunaan bahasa verbal seperti apa, dan pengembangan bahasa tubuh seperti apa. Jadi terapi perilaku dan kognitif juga dapat efektif dalam belajar dan interaksi sosial anak yang mengalami autisme. Ini justru ini anak autisme ini anak yang lengkap anggota tubuhnya, dan tidak ada cacat di pendengaran dan sebagainya, tapi dia justru malah kayak pola pikirnya itu ya benar-benar ya susah orang untuk berkomunikasi. Makanya kita sering-sering untuk mengajak di anak autisme ini untuk berkomunikasi. Selanjutnya, cabang olahraga apa yang bagus untuk dia, yaitu fokus pada kreativitas atau motorik seperti senam, berenang, atau bersepeda. Dan dapat membantu meningkatkan kekuatan fisik dan keseimbangan, serta memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan individu yang berbeda, berinteraksi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Makanya dianjurkan untuk olahraga yang sering banyak orang lalui. Seperti apa? Olahraga senam itu selalu banyak yang mengikuti senam. Makanya dia biar bertemu dengan banyak orang dan selalu berkomunikasi ke orang tersebut. Kemudian belajar gerakan motoriknya bagaimana, bisakah atau tidak, dan ada berenang dan bersepeda, karena melakukan itu semua dengan bersama-sama. Makanya dianjurkan olahraga untuk autisme ini olahraga yang selalu bersosial seperti itu. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah legislatif, yang mana menjelaskan uh, tujuh tentang pelajaran 7 tentang konteks kekurangan tuna dan sebagainya, dan juga definisi dan penyebab, serta cara mengajarnya bagaimana, dan bagaimana olahraga yang harus disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan, jangan diambil hati. Jika ada kata yang baik silakan diambil. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.